Tuhan, Shalom. Kita akan segera mulaikan Biasanya kita pada saat sore hari ini. Dan nanti pembukaan oleh Bung Eti akan membuka kita dalam doa. Namun sebelumnya kita angkat pujian doa terlebih dahulu, lagu yang tadi kita nyanyikan. Membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada oknum yang tidak berkenan dengan acara ibadah-Mu Tuhan, kita bersatu hati Tuhan. Engkau tolak keluar iblis kuasa kegelapan setan. Hanya Engkau saja yang percaya kepada kami, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membuka ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 Ya, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ayat ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Ya, saudara, ini merupakan suatu kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa
kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam ibadah. Kita sebagai orang Kristen harus senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan terikat atau terpengaruh dengan segala keinginan dunia. Keinginan dunia ini selalu membangkitkan suatu perasaan yang negatif, pikiran yang negatif, bahkan keinginan-keinginan yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Tentunya sebaliknya kalau yang terlalu kekurangan juga itu tidak baik. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di dalam kekudusan daripada perkataan Allah yang memberikan kita hikmat itu membuat kita memiliki orang yang konsisten, orang yang stabil, orang yang tetap berada di posisi kebenaran, tidak terlalu berlebihan juga, tidak terlalu kurang juga, tetapi pas. Karena sesuatu yang berlebihan memang sudah dikatakan firman Tuhan, kalau dalam hal memahami kebenaran itu justru dianggap sebagai pendusta. Kalau yang kekurangan firman justru akan dikurangkan berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, begitu juga lewat kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan selalu bagi kita supaya kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tentunya di sini kita juga memperhatikan kalimat pertamanya itu bahwa Paulus mengingatkan juga kepada Timotius agar menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, memang di Efesus ini merupakan suatu tempat yang masih cukup besar pengaruhnya akan penyembahan berhala. Ya, itu menjadi tugas dan tantangan bagi setiap para rasul pada saat itu, karena kebenaran juga menyatakan seperti Rasul Yohanes ternyata mati di situ, di kuil Artemis, dibunuh di kuil Artemis. Dia sempat karena memberitakan firman Tuhan, dia sempat digoreng hidup-hidup tetapi tidak mati. Ya, itulah kalau kuasa Tuhan yang bekerja belum memperkenankan seseorang untuk mati, ya tidak akan mati. Sama seperti yang sudah saya sampaikan, menghadapi sekarang ini, sekalipun bencana apapun, mau corona, mau koroni, mau asyong, siapalah, itu kalau belum ditentukan mati, ya nggak akan mati. Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara. Tapi kalau memang sudah ditentukan mati karena virus, mati karena penyakit, mati mungkin karena kecelakaan juga, tapi kecelakaan yang tidak dibuat-buat, yang tidak disengaja, yang tidak disangka-sangka. Nah, apakah kita mau mempersalahkan Tuhan? Seringkali kan kita terkadang kalau terlalu rohani juga, ya itu firman Tuhan mengatakan kita jangan terlalu saleh supaya kita jangan nanti justru dianggap orang yang sok-sok rohani. Jadi ketika hal-hal yang seperti kecelakaan, meninggal karena virus corona, yang ada kita menjudge. Seolah-olah Tuhan itu tidak menghargai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mungkin dikenal sebagai membantu mendukung pelayanan. Kok matinya karena corona? Kok matinya karena kecelakaan? Karena dianiaya? Itu kalau kita berpikir dewasa, selalu kita kembali lagi ke firman. Bahwa seperti Ayub, bukan hal-hal yang baik saja kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetapi hal yang buruk pun kita terima dan kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, itu pikiran yang dewasa. Kalau pikiran yang tidak dewasa, sekalipun nampak rohani, itu tetap tidak baik ya. Nah, itu namanya kurang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal kita memahami kehidupan, segala sesuatu yang terjadi memang semua kembali kepada Tuhan, agar kita ini memiliki hati yang bijaksana. Tapi kalau kita tidak memiliki firman yang kuat, ya segala sesuatu yang baik saja yang kita memuliakan Tuhan. Mungkin seperti saya meninggal
kayaknya kalau meninggal di dalam Tuhan itu kalau di saat berdoa menyembah tiba-tiba rubuh. Seperti ada pendeta lagi firman Tuhan rubuh. Ini baru pendeta yang betul. Tapi pendeta yang masuk neraka, masuk ruang ICU, mati karena kanker, karena penyakit atau kecelakaan pesawat. Lalu kita serta banyak dosa. Terus kita serta merta mau menghakimi orang itu. Pendeta itu pasti dia masuk neraka. Nggak mungkin seperti itu. Saudara justru kurang firman. Bahkan saya katakan saudara itu penyesat. Karena Tuhan tidak pernah seperti itu. Saudara lah yang dianggap sebagai orang yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu bukan serta-merta ya. Tentang kuasa yang membangkitkan gunung-gunung supaya mengeluarkan lavanya, gempa bumi, langit menjadi bulan menjadi merah seperti darah, matahari gelap gulita. Bukan seperti itu. Kuasa Allah itu berbicara juga tentang bagaimana kasih Allah gitu. Kasih Allah sangat bijaksana, sangat lemah lembut, tidak menghakimi. Coba deh, lebih baik kita buka dulu 1 Korintus 13 ayat 1 mulai. Kita mengapa? Ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-7 kayaknya. Coba salah seorang membacanya. 1 Korintus 13 ayat pertama mulai. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Ya. dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, terus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sampai situ dulu. Jadi di sini Paulus sebenarnya sedang menerangkan ya, pemberian karunia-karunia, talenta yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu menjadi suatu kepercayaan dalam hidup kita supaya kita memiliki wibawa sebagai anak Tuhan, bahwa kita itu hidup menjadi berkat, bukan membuat susah orang lain, bukan yang meruntuhkan iman orang, bukan yang menyebar ketakutan, bukan yang berbicara hal-hal yang negatif, bukan seperti itu. Kita dipercayakan Tuhan supaya kita dengan kepercayaan Tuhan itu, marilah kita pakai untuk membangun seseorang. Saudara punya kemampuan apa? Dalam bidang apa? Pakailah itu untuk menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi kepahitan. Apalagi lebih parah lagi, saudara memperoleh talenta, bisa menyanyi, melayani, berkhotbah, bermain musik, tapi saudara pakai itu untuk mengejek orang, merendahkan orang. Itu sangat tidak alkitabiah. Itu justru hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, termasuk dalam hal karunia-karunia. Dalam hal karunia Roh Kudus ini sudah lebih dalam lagi. Ini sudah lebih ketat dan disiplin. Makanya ini dalam konteks 1 Korintus berarti kepada jemaat Korintus yang kaya dan limpah oleh karunia-karunia Roh Kudus. Justru harus lebih sensitif dan peka karena berbicara tentang karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani pekerjaan sekuler ya. Sekarang sudah ada di gereja-gereja, mereka memakai karunia-karunia penglihatan bersaksi hanya untuk membangkitkan gairah mereka yang berbisnis, yang berusaha supaya membohongi mereka. Kalau kamu memberikan perpuluhan, suara Tuhan mengatakan, aku melihat ada Raja Daud, aku melihat ada Nabi Elia, aku melihat ada Nabi Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, aku melihat ada malaikat-malaikat membawa kembali berlipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, akan membalas setiap perpuluhanmu. Gak seperti itu. Kalau engkau memberikan persembahan kasih kepada gembala si A, maka pekerjaanmu itu akan diberkati. Sebab aku melihat ada malaikat membawa mobil Mercedes. Itu kan sudah, ini yang namanya hayalan. Ini yang namanya betul hayalan.
ngayal. Apa bahasa Jawanya tuh? Nyeleneh. Nyeleneh. Tolonglah, ini merupakan suatu pesan bagi Timotius. Timotius ini adalah seorang muda yang sudah dilihat Paulus secara rohani, dia siap untuk menggembalakan sidang jemaat yang sudah digembalakan oleh Paulus. Jadi dia percayakan, oh ini gak sembarangan bagi anak muda. Ya seperti anak muda zaman sekarang, generasi sekarang ini, yang tua-tua jangan cemburu. Tua-tua sudah ada wibawa, sudah ada berkatnya. Tapi sekarang zamannya anak generasi muda. Tetapi bukan berarti lewat motivasi, lewat semangat yang diberikan firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan itu menggambarkan generasi muda yang sekarang ini. Saya sebut bukan sekarang, generasi muda akhir zaman. Nah, istilah duniawi dengan istilah Alkitab beda loh. Istilah duniawi di zaman now, zaman sekarang, zaman modern, milenial, ya mengikuti zaman. Tapi kalau Alkitab mengatakan akhir, bukan sesuatu yang baru, tetapi akhir. Nah, saudara yang tidak menerima dengan berita ini, ya salah sendiri, jangan engkau kecewa. Karena memang kenyataannya ini sudah di akhir zaman. Banyak sekarang yang betul-betul orang-orang Kristen tidak suka dengan akhir zaman. Tidak suka Tuhan itu datang cepat. Nah, itu mereka yang tandanya belum siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Nah, sekarang kita diajarkan supaya kita dewasa. Dewasa menerima kenyataan. Kenyataan di dalam Tuhan terkadang memang tidak enak, bahkan seringkali. Namun bukan di situ tujuan kita. Menderita, mengalami kesusahan, mengalami kesukaran. Bukan itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kemenangan yang mutlak. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan berjanji, ini bukan Tuhan berjanji memberikan berkat kemenangan, ini bukan serta-merta kemenangan kehidupan kekal. Ingat, saya selalu katakan, kehidupan di dalam Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah karena dia bisa membuktikan berkatnya ketika hidup di dalam dunia kepada kita, terlebih berkat secara kekekalan. Kalau manusia, atasan saudara, ya, jabatan apapun, orang-orang terkaya di dunia ini apapun bisa menjamin mungkin manusia lainnya, tetapi belum tentu menjamin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya secara singkat, secara sederhananya, saya mau katakan dari firman Tuhan, saya memberi pemahaman. Orang yang betul-betul ingin kaya, nah, ingin kaya ini dalam pengertian mengenai perkara jasmani, justru akan membuat mereka jatuh di dalam kebinasaan. Karena mereka mengingatkan diri dengan kekayaan dunia. Tetapi Tuhan berjanji, kita tidak perlu berambisi untuk kaya, bekerja saja, menabur saja dengan setia. Tuhan itu Allah yang adil. Kalau saudara mempunyai cita-cita yang baik, yang positif, saudara kerjakan saja dengan kejujuranmu, dengan keadilanmu, dengan kerajinanmu, dengan kesetiaanmu, dengan selalu ada koneksi dengan Tuhan. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Semua tidak ada yang menjadi sia-sia. Apalagi saudara juga giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya harus katakan ini. Karena saudara, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara melayani pekerjaan Tuhan sekalipun di dunia sudah melayani manusia ya. Nah, melayani manusia juga. Karena beberapa kebutuhan. Nah, saudara juga melayani sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak melayani orang tua dalam tanda kutip Bapa kita dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan menerima upah. Yaitu upah berkat kekekalan itu. Tapi kalau kita ya sibuk dengan sibuk dengan pekerjaan yang ada di dunia, tetapi mengabaikan kerajaannya, kebenarannya, pekerjaan Tuhan, jangan harap saudara itu memahami firman Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup saudara. Kan itu 1 Korintus 15 ayat 58 ya, mengatakan ya hendaklah engkau tetap teguh, tetap tekun, senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena segala sesuatu itu tidak akan menjadi sia-sia. Artinya Tuhan memperhitungkan semuanya.
Nah, sekali lagi kita kembali lagi, hati-hati dalam hal perkara karunia-karunia. Karunia dipakai untuk bisnis, karunia dipakai untuk usaha, untuk hal-hal dunia, untuk kedagingan. Hati-hati untuk mencari jodoh, itu sudah ada, saudara. Sudah ada, sebenarnya sudah lama ya ada, tetapi gencar-gencarnya sekarang. Dan itu ada di dalam gereja. Itu ada di dalam gereja. Dan itu hal yang memalukan dan hal yang meremehkan firman Tuhan. Suatu saat orang-orang seperti itu akan dibinasakan kalau dia tidak bertobat. Nah, makanya kita yang sudah mengerti pekerjaan roh, hati-hati. Saudara yang sudah punya karunia-karunia roh, apapun itu, perlabakan dengan sebaik-baiknya. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan, percaya atau tidak, ada hari-harinya, entah di hari akan datang, tapi secara menyeluruh saya katakan selama berada di akhir zaman ini, lihat, akan menjadi public figure. Saya percaya itu. Apalagi saudara yang sudah memiliki karunia nubuatan, penglihatan, waduh, karunia iman, kesembuhan, mujizat, waduh, itu memang jadi public figure di rumah Allah. Menjadi public figure. Kalau saudara masih terikat dengan hal-hal dunia, itu bisa diduitin. Nah, saudara jual itu karunia dengan harga perhitungan duit di dalam otak kita. Nah, makanya orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang tidak menghargai suatu kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi jangan kita menjadi atau menyalahgunakan kemerdekaan itu yang sudah diberikan Tuhan untuk berbuat jahat. Coba kita buka ya di dalam 1 Petrus 3 ya kalau tidak salah. Iya. 1 Petrus 2 ayat 16, silakan baca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Nah, hiduplah sebagai hamba. Kita sudah dimerdekakan, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu kan kalau dari tulisan Paulus Roma 8 ayat 1 sampai 2, roh itulah yang memerdekakan kita. Coba kita buka, tidak mengapa. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi di dalam Roh Kudus itu roh yang memerdekakan. Sehingga orang percaya yang hidup dalam Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan mengalami penghakiman. Tidak perlu jalan pengadilan lagi. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 coba. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, Ya. supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi begini ya saudara. Memang menurut pengajaran 2 Korintus 5 ayat 10 ini menunjuk kepada tahta putih. Nah, tahta putih di dalam Wahyu, saya lupa itu Wahyu berapa, di mana orang yang sampai kepada tahta putih itu pengadilan Kristus. Di situ orang-orang justru yang tembus dari zaman antikris. Orang-orang dari zaman Kain ya, kalau tidak salah ya, kalau sudah ada yang tahu mungkin koreksi saya, tidak mengapa. Jadi orang-orang yang hidup di luar Tuhan, mereka masuk ke pengadilan itu. Nah, di pengadilan itu menentukan orang percaya itu untuk dijebloskan kepada penjara atau neraka. Nah, jadi menurut pengajaran neraka itu ada tempat-tempatnya.
Ya seperti hukum yang terjadi di belahan negara ini, di muka bumi ini, di mana setiap hukuman itu kan berbeda-beda. Tidak mungkin pemerintah memberikan hukuman yang hanya mungkin mencuri ayam, tetapi itu sama hukumannya dengan orang yang membunuh orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri. Pasti berbeda. Cuma memang dalam hal berbicara tentang penghukuman yang kekal, ya memang semua sifatnya kekal, tetapi di dalam rasa siksanya itu berbeda-beda. Jadi itu menurut pengajaran. Nah, kita tidak usah memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Sudah pasti itu sangat mengerikan. Kita berpikir kenapa orang bisa masuk ke pengadilan. Artinya di sini masuk dalam penghakiman. Orang kalau masuk di pengadilan itu untuk dihukum. Nah, orang percaya yang dimana hidupnya sudah mengalami lahir baru daripada air dan roh. Ayat di Roma tadi jelas. Roh itu yang memerdekakan kamu supaya kamu tidak menerima hukuman lagi. Coba ayat 2 tadi. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat yang kedua. Silakan. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi nggak ada hukuman lagi, nggak perlu dinaik banding lagi. Gimana ya bahasanya, betul ya, dinaik banding kalau membandingkan orang supaya dibebaskan. Nggak perlu diukur-ukur lagi karena sudah melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kan intinya kita di zaman Roh Kudus ini, setiap zamannya itu, baik dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ada hukum-hukumnya. Orang yang melakukan hukum-hukum Tuhan, mereka itu tidak akan menerima hukum. Justru kalau mereka yang tidak melakukan, mereka tetap tinggal di bawah hukum daripada dosa dan maut. Nah, itulah nanti diadili oleh Tuhan. Orang-orang seperti itu yang masuk penghakiman. Kalau orang-orang yang hidup di dalam roh, artinya yang melakukan kehendak Tuhan, dia langsung terangkat itu. Langsung terangkat. Akan mengalami perjamuan. Perjamuan yang besar, yang meriah, yang dijamu oleh kerajaan sorga. Itu kan tujuan kita sebagai orang percaya. Makanya kita di dalam hidup kita ini sekarang, jalani hidup saja, jangan mengeluh. Ya, tantangan-tantangan itu untuk membersihkan kita, saudara. Tanpa suatu tantangan, cobaan, ujian itu lewat persoalan, masalah, kalau kita tidak kuat, kita mengeluh, kita mempersalahkan Tuhan, ya udah, saudara sampai kapanpun tidak akan meningkat rohani saudara. Tapi kalau saudara tidak mengeluh, saudara tetap bertahan, bersyukur, segala sesuatu tetap berkata Tuhan itu baik, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang layak untuk menerima kerajaan surga. Tapi orang-orang yang bersungut-sungut, orang yang berbantah-bantah karena persoalan, karena tantangan, ya gimana mau dipertahankan oleh Tuhan? Gimana? Sama seperti kita ini diibaratkan Salomo dan Sulamit. Seperti Tuhan menjadi kekasih jiwa kita, gereja adalah kekasihnya Tuhan Yesus. Mempertahankan hubungan supaya menyatu dengan Tuhan, ya kita harus memiliki kesetiaan yang mengasihi Tuhan. Jangan ada persungutan. Kasih itu jangan pura-pura. Kita saja secara manusia tidak mau kan kalau istri atau suami atau kekasih kita itu memiliki kasih yang pura-pura. Tidak mau. Tetapi harus menunjukkan kasih yang sejati. Jadi kasih yang sejati tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh keadaan. Jadi keadaan apapun tetap aku mencintaimu, sayangku. Wah. Apapun keadaanmu, engkau mungkin di masa susah, itu kan sudah terjadi di dalam perjanjian nikah. Nah, suka duka aku tetap mengasihimu, bahkan aku senantiasa setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya itu semua mengajarkan kita untuk lebih bijaksana. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan, memberikan karunia. Itu harus dikerjakan dengan kasih. Jangan untuk urusan-urusan kepentingan diri sendiri. Kembali lagi saya ingatkan,
Gereja-gereja sekarang sudah ada memakai karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia hikmat, iman, mujizat, kesembuhan. Itu untuk mengelabui orang-orang yang tulus hatinya. Mereka fasih berkata-kata, tapi untuk menipu orang yang tulus hatinya. Dengan apa? Dengan ini, duit. Nah, saya harus katakan ini. Jadi itu sebenarnya sudah diungkapkan ya oleh firman Tuhan. Bagaimana si penyihir melihat Petrus dan Yohanes setelah ketika Filipus sudah meyakinkan orang-orang Samaria ya, kalau tidak salah itu di Kisah Para Rasul 8 atau berapa, sudah meyakinkan. Nah, Filipus langsung langsung mengabarkan si Petrus dan Yohanes untuk datang ke tempat pelayanan dia, supaya orang ini lebih meningkat lagi imannya, menerima kuasa Roh Kudus. Ketika datang Petrus menumpangkan tangan, terimalah kuasa Roh Kudus, dan mereka dibunuh dengan roh, mereka berbahasa. Akhirnya mereka dengan penuh sukacita hidup di dalam kebenaran. Tetapi si penyihir ini, Simon si penyihir, melihat, hebat juga ini kuasa seperti ini ya. Lalu dia datang kepada Petrus, maukah ku bayar kuasa itu? Aku akan membayar semuanya itu. Ya, tidak mengapa, coba kita buka ya. Saya takut salah. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke 18. Silakan. 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi. Baca saja dari ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpahkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Terima kasih. Ini suatu peringatan yang tegas untuk hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan di muka bumi ini, termasuk saya, kalau tidak mengerti pekerjaan roh, jangan sok-sokan menipu orang gitu. Karena karunia ini, mengenai karunia di akhir zaman ini, itu semakin Tuhan angkat loh, semakin Tuhan permuliakan, karena memang ini zaman Roh Kudus. Tidak sedikit, banyak juga gereja-gereja yang mempunyai pemahaman yang kontra. Akhirnya ujungnya mereka menghina orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Kok kayak kerasukan? Ya, itu sebenarnya ada suatu dampak yang berlebihan ketika orang itu mengerti pekerjaan roh, menerima baptisan Roh Kudus yang udah seperti kayak orang gila, terus sampai kebanting-banting, pukul meja, udah seperti itu. Bahkan tertawa, melolong dan sebagainya. Saya udah sering katakan itu. Itu saya katakan juga orang gila. Saya katakan juga itu kerasukan setan. Karena awalnya mungkin betul dia menerima. Kalau menerima minimal ada suatu getaran. Karena begini prosesnya. Prosesnya ketika kita itu membuka hati kita, lalu meminta Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita, itu memang akan ada pertentangan di dalam tubuh kita. Roh masa lalu kita ya, apalagi kita yang dulu punya pegangan, itu pasti ada suatu gejolak. Karena mau diganti, ada pergumulan roh Tuhan mau masuk, menguasai, tapi roh yang masih ada di dalam itu masih bertahan. Nah, itu tergantung dari penyerahan orang. Kalau penyerahan itu bersungguh-sungguh, itu sangat terbantu sekali. Dia akan mungkin berteriak, tapi cuma saat itu. Ketika dilayani selanjutnya, kalau dia penyerahan, dia akan tenang. Jadi cuma efek pertama oke. Tapi kalau setiap gereja, saya sampaikan ini karena kan lagi musimnya ya. Ya, lagi musimnya pemahaman gereja itu secara menyeluruh bahwa ada ketuangan
memperingati 10 hari Pentakosta. Ya, masing-masing gereja itu menjalankan caranya sendiri, sekalipun ada yang sudah menyimpang juga. Dalam pengertian menyimpang itu ya seperti yang tadi saya katakan. Jadi 10 hari itu mereka yang datang berkehendak baik mencari Roh Kudus, tapi yang dapat Roh Kudus atau roh setan. Nah, itu kan kasihan. Artinya kalau sesuatu itu terjadi berarti pemimpinnya ini. Nah, rasa-rasa aja kalau saudara mengikuti 10 hari Pentakosta di dalam gereja saudara tetapi tidak mendapatkan Roh Kudus, mungkin ada sesuatu, sudah ada sesuatu yang salah di situ. Pemimpin sok tahu kebenaran, tidak mengerti pekerjaan roh, bahkan dirinya pun tidak ada baptisan Roh Kudus. Bagaimana mau mengajarkan Roh Kudus, dirinya saja tidak ada baptisan Roh Kudus? Nah, ini sesuatu hal yang berbahaya, kepalsuan. Jadi hamba-hamba Tuhan tersebut jangan-jangan hanya mencari gelar, mencari jabatan, posisi di dalam gereja. Wah, itu sudah terjadi baik di dunia sekuler, lebih parah di dalam rohani. Kalau sekuler silakanlah, dalam hal politik, dalam hal jabatan perusahaan silakan. Saudara mau kayak gimana, mau jungkir baik silakan, terserah. Ya, tapi di dalam Tuhan tetap saya ajarkan ya dengan jujur. Lebih baik saudara naik pelan-pelan daripada instan. Itu tidak jujur. Malah hakimmu itu adalah Tuhan. Nah, itu lebih parah lagi kalau terjadi dalam gereja. Nah, saya ingatkan ya, terkadang saya bicara kepada pengerja di sini ya, hati-hati kalau bernubuat jangan cuma mau tunjung paling jago. Bernubuat di sini bukan dalam hal karunia, dalam hal berkhotbah juga ya. Berkhotbah itu sama dengan bernubuat. Jadi di dalam khotbah mungkin sudah dalam konteks pelayanan, dalam konteks penggembalaan, di dalam konteks apa ya? Ya, dalam konteks penggembalaan itu orang yang diberikan kepercayaan untuk berkhotbah, pertama-tama harus ada kebijakan dari yang mempunyai otoritas dalam pengertian secara organisasi itu dari gembala. Jadi jangan main tunjuk sana tunjuk sini tanpa ada perizinan. Kalau saudara mau tunjuk sana tunjuk sini ya harus kembalikan dulu kepada gembalanya. Yang punya hak untuk menentukan siapa yang khotbah adalah gembalanya. Karena gembala itu berusaha dan memperjuangkan orang itu jauh sebelumnya sudah didoakan. Tidak main-main, sudah berpuasa, Tuhan tolong berkatilah hambamu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba Tuhan si A itu sudah didoakan. Jadi nggak spontan ya. Contoh seperti mama mau berdua. Sempatkan, malu-malu takut, nggak pantas loh. Justru itu kami sudah rancangkan, sudah rencanakan jauh-jauh hari. Jadi tidak sembarangan ya, sekalipun ada yang spontan, tapi saya rasa enggak ada yang spontan kok. Enggak ada yang spontan. Kalaupun spontan ya, menurut pengalaman, karena kita sudah melihat dia punya pelayanan, riwayat pelayanannya, dia sudah ada wibawa. Bukan berarti kami melihat secara jabatan posisinya, tapi kita sudah lihat gaya hidupnya. Ya, seperti kalau ada hamba Tuhan, pendeta hadir di sini, secara spontan kami berikan gitu. Kami berikan ya karena menghormati, dan kita juga tahu orangnya seperti apa. Rendah hati, kalau sombong biar dia mau imam besar enggak akan kita kasih. Kalaupun kita mau kasih, kita pun berdoa, Tuhan bagaimana orangnya sombong dan sebagainya. Karena kita tidak mau juga pelayanan kita jemaat kita itu diberikan firman Tuhan sementara orangnya memiliki kehidupan yang sombong. Kami juga tidak mau. Nah, begitu juga di dalam pelayanan. Jadi saudara, dalam pengertian kita tidak sembarangan memberikan pelayanan. Ya, mungkin jemaat ada melihat pelayanan kami di sini beberapa minggu ke belakang, ya kami mengizinkan dari keluarga kami, dari orang tua kami, ya karena kami sudah gumuli itu. Kami sudah gumuli. Dan semua ada di dalam tanggung jawab kami. Kalau ada hal-hal yang negatif, ya itu jadi tanggung jawab kami mempertanggungjawabkan. Jadi jemaat juga jangan ada berpikiran negatif ya. Jadi harus dewasa. Yang penting di sini bagaimana kita mencari Tuhan, melihat setiap pelayan-pelayan Tuhan ketika tampil di mimbar dia dalam keadaan siap. Dia dalam keadaan siap, dia bersungguh-sungguh, ya terlepas dari teknis-teknis, suara sedikit fals,
gitarnya salah-salah, yang khotbah juga mungkin terkadang salah-salah, itu nggak masalah. Nggak masalah saudara, nggak terlalu bermasalah. Yang penting esensi firman kan itu terasa kalau saudara melihat pelayan-pelayan Tuhan itu yang melayani dengan bersungguh-sungguh. Nah, itulah yang saya kembali lagi saya ingatkan, bahwa menghadapi pekerjaan Tuhan sekarang ini, waduh, sudah berbahaya. Bukan sudah berbahaya, memang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Apalagi pekerjaan roh ini. Ya, tadi lagi saya singgung, hati-hati saudara. Kalau saudara yang sudah berakar dengan firman Tuhan, silakan koreksi saya. Kalau nubuat dari Ibu Gembala, nubuat dari siapa lagi, hamba Tuhan Lucy, ataupun saya bernubuat sudah mulai dikit-dikit duit, saudara bisa koreksi saya. Ya, kalau saudara tidak rasa segan, saudara berdoa kepada Tuhan yang empunya pekerjaan Tuhan. Ya, itu jauh lebih bijak kalau menurut saya sebagai jemaatnya. Dalam pengertian begini, di dalam Wahyu, Rasul Yohanes melihat penglihatan. Di tangan kanan itu ada 7 bintang. Nah, 7 bintang itu di tangan kanan Tuhan, dan Tuhan mengangkat itu. Nah, itu berbicara tentang 7 malaikat sidang yang memimpin 7 sidang jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Artinya kenapa ada di tangannya Tuhan? Karena tangan kanan itu berbicara tentang kekuatan. Kekuatan Tuhan berarti kepercayaan Tuhan. Lalu persoalan di sidang jemaat itu, di 7 sidang jemaat, adalah 6 dari sidang jemaat ternyata jemaatnya itu ada yang menyimpang. Nah, makanya ketika surat Wahyu itu diterima dan dituliskan oleh Rasul Yohanes, Rasul Yohanes itu tidak main mengabarkan Injil di jemaat, tidak. Ya, seperti itu, bukan. Rasul Yohanes ya itu disuruh Tuhan pergi kepada sidang jemaat, tetapi yang disampaikan dulu adalah yang disampaikan adalah malaikat sidangnya. Coba kita perhatikan dulu ya, di dalam Wahyu pasal yang kedua mulai. Itu Wahyu 2 dan Wahyu yang ketiga. Kita coba analisa satu persatu ya. Coba Wahyu 2 ayat yang ke-1 dulu. Jemaat di Efesus. Ayat 1 saja. Dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Nah, malaikat jemaat, malaikat sidang di Efesus. Selanjutnya, ayat yang ke-8, kepada jemaat Smyrna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, malaikat jemaat kan. Lalu yang ketiga, jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Jadi Tuhan tahu etikanya gitu. Sebab firman yang pengajaran yang akan disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, Wahyu, berat saudara. Karena mengandung teguran kan. Saudara menilai, saudara membaca. Di dalamnya itu 7 sidang isinya teguran semua. Teguran. Lalu tetapi ada janji. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kuberikan mahkota, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal, ia akan menjadi ya apalah, pokoknya ada janji Tuhan. Teguran, dan jemaat itu pasti tidak siap. Tetapi sebagai pemimpin malaikat sidang, gembala, ini berbicara gembala, di situ mereka harus siap dong. Secara teladan rohani mereka sudah siap. Nah, bagaimana gembala itu mengolah untuk menyatakan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan ditambahi dan dikurangi ya, dengan gaya bahasa masing-masing di tempatnya. Nah, ini menggambarkan hamba Tuhan ada di tangan kanan. Artinya kepercayaan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengusik. Saudara kalau sebagai jemaat melihat ada kekurangan, ya jangan saudara main tegur mempermalukan. Ya kalau saudara rasa berani, rasa lebih hebat, silakan sih. Sama saja mencobai Tuhan. Artinya begini ya, mungkin kalau saya yang berbicara ya sebagai mungkin orang tua saya gembala, atau saya sebagai asisten gembala atau wakil gembala, nanti saudara berpikir, bela-bela diri nih, padahal karena dirinya itu gembala. Tidak, ini sesuai dengan firman Tuhan. Artinya hamba Tuhan itu ada di tangan Tuhan, khusus dalam konteks Wahyu, itu diangkat oleh Tuhan. Jadi mungkin pertanyaan kita, bagaimana kalau gembala yang sudah tidak benar, Pak Pendeta? Ya udah, makanya tadi saya katakan berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang empunya hidup dari hamba Tuhan itu.
Tuhan tahu kok, Tuhan sangat tahu apa yang dia angkat, itu dia tahu memeliharanya. Kalau ada salah, Tuhan yang akan binasakan dia. Makanya coba perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Tuhan Yesus sendiri kan. Kenapa ada si Yudas? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tidak tahu ternyata ini pengkhianat? Dia tahu. Tuhan sudah tahu kalau Yudas ini adalah orang yang bermasalah dalam hal duit. Karena dia bendahara yang memegang kas dari penginjilan murid-murid dan Tuhan Yesus. Akhirnya lihat aja, ujung-ujungnya dia duit, menjual kebenaran hanya untuk duit. Ini yang menjadi suatu persoalan, baik secara rahasia, itu yang paling berbahaya, maupun secara terbuka, terang-terangan. Bahwa itu udah tidak tahu malu ya. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan yang melayani karena duit, aduh, pusing saya. Pusingnya apa? Karena ya mungkin yang bermasalah dia, tetapi dia membawa wibawa hamba-hamba Tuhan, ya pasti akan terkena biasnya, imbasnya ke kita-kita yang tidak melakukan loh gitu. Nah itulah kenapa firman Tuhan seperti firman Tuhan kepada Paulus, bahwa dikatakan, Paulus, sampaikan kebenaran itu, jangan kamu diam, nyatakan itu dengan keberanian. Karena Tuhan seolah-olah sudah tahu ini. Ini kalau tidak ditelanjangi, pekerjaan seperti, waduh, semakin jadi mereka. Sama seperti kan tadi Simon si penyihir. Simon si penyihir ini, dia itu penyihir, kita tahu ya. Penyihir itu kan mereka mencari nafkah lewat, hai saudara Anto, kamu mau minta jodoh ya? Ya, ada duit, berapa budget kamu? Saya bisa tanya ini sama arwah, jin kursi, jin meja, jin speaker dan sebagainya. Nanti saya tanya, akan diberi petunjuk. Oke, oh begini mbak, saya ada 2 juta. Oh pas itu sih. Jadi tetapi semua itu kebohongan gitu. Kalaupun betul, itu betul-betul magic kuasa setan yang membuat justru saudara itu menjadi orang yang akan dibinasakan Tuhan. Saudara akan tersesat. Itu kan semua perdukunan itu semua ujung-ujungnya duit. Nah, dukun putih di zaman sekarang hati-hati. Dukun putih artinya yaitu orang-orang yang memiliki karunia bertanya ke Tuhan. Wah, bernubuat, penglihatan. Awas, hati-hati. Kalau saudara tidak menjaga hati, tidak memiliki kasih ini, Paulus tadi katakan, sekalipun kau berbahasa malaikat, berbahasa roh, sekalipun kau mempunyai iman yang dapat memindahkan Monas dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, lalu saudara mungkin mempunyai karunia-karunia bernubuat, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, itu nothing, itu percuma. Artinya kasih Allah, kasih yang membuat saudara bijaksana, kasih yang betul-betul saudara memperlakukan atau mempertanggungjawabkan karunia-karunia itu bukan untuk kepentingan sendiri. Kasih Allah itu kan bukan kasih yang egois. Kasih Allah itu terbukti dari pengorbanan anaknya. Mati untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita semua. Itu prinsip dari kasih. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan saya punya kasih, tapi saudara masih memikirkan diri sendiri, ya saudara bukan hidup dalam kasih Tuhan. Saudara hidup dalam mencintai diri sendiri. Itu adalah kategori orang-orang akhir zaman yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya, memang agak tajam, tapi saya harus katakan supaya saudara dewasa. Saudara bisa jadi instingnya terbentuk, oh bisa tahu nih, oh ini yang benar, ini yang salah. Dan saya berdasarkan firman Tuhan. Kembali lagi mengenai karunia. Ya, saudara yang punya karunia, mohon maaf ya. Ya, bukan saya membenci, bukan saya ingin memojokkan, tidak. Ini mungkin sakit. Tapi ini bisa menjadi warna, menjadi pengajaran yang justru membuat saudara mengalami. Jadi seseorang yang punya talenta, awas, janganlah mempermainkan talenta karunia itu dan engkau salah gunakan untuk mencari duit. Ya, pelayan-pelayan Tuhan bermain musik, jangan motivasinya duit. Artinya ketika motivasimu duit, lama-kelamaan engkau pasti mengukur itu dengan kebutuhan, dengan perubahan zaman,
dengan gaya hidup saudara yang tadinya mungkin cuma 300-500 ribu, PK-nya aduh karena sudah berkeluarga mulai protes kepada koordinator, ini nggak bisa ditambahin ya PK-nya. Saya malu sekali kalau sudah seperti itu. Saya sudah sangat amat malu. Artinya secara tidak langsung sudah tidak menghargai kekudusan pelayanan. Tetapi gereja memang punya kewajiban untuk menghargai setiap pelayan Tuhan. Setidaknya ada. Walaupun ya jangan memaksakan, jangan pasar-pasak daripada tiang. Sudah tahu jemaat cuma 10 ekor, tapi mau kasih ekor maksudnya domba kan. Jadi dalam istilah domba, intermezzo saja. Domba-domba mau disebut apa? Orang, tidak mungkin kan? Cuma ada 10 jiwa lah. Mohon maaf ya kalau saudara tersinggung. Cuma ada 10 jiwa, tapi memaksakan panggil orang luar. Panggil orang, tolong melayan musik. Nanti saya kasih 350.000, 500.000. Kering, akan menjadi kering. Itu kas langsung minus parah itu. Justru semakin hari semakin bangkrut. Banyak hutang. Bukan seperti kan Tuhan memberikan kita hikmat. Nah, sekalipun kembali lagi yang melayani pekerjaan Tuhan. Di zaman sekarang juga ada orang bukan lagi pemain musik, pengkhotbah ditelepon mau minta tolong berikan pelayanan firman Tuhan. Mohon maaf, berapa ya di situ? Wih, darah Yesus yang berkuasa. Tidak malu-malu ditelepon oleh manajer apa ya istilahnya? Ya pokoknya yang koordinasi untuk mencari pelayan. Ya berapa ya PK-nya sih? 1,5 juta. Oh berarti 20 menit aja ya. Dipasang tadi itu namanya pendeta nggak tahu malu itu. Pendeta tidak mengerti firman Tuhan. Nah, saya mau katakan seperti itu. Itu namanya orang yang bukan hamba Kristus, tetapi hamba manusia. Mereka itu sama seperti ahli Taurat akhir zaman. Mereka itu mendapat wibawa cuma dari namanya, cuma dari nama gelarnya, cuma dari pakaian yang mereka pakai. Itu kan hukum Taurat seperti itu. Tapi hati mereka tidak datang menyembah Tuhan. Tidak ada kerendahan hati. Malah mereka ahli Taurat ini menekan janda-janda, orang-orang miskin. Sudah tahu miskin masih dipaksa dengan melakukan persembahan dan sebagainya. Kalau tidak memberikan engkau dianggap berdosa. Ini sekarang tidak jauh berbeda. Hamba-hamba Tuhan ya padahal sudah gereja banyak, tapi khotbahnya memaksakan jemaat untuk memberikan perpuluhan. Ya memang balik lagi perpuluhan itu adalah perintah Tuhan. Saudara kan bisa mengukur. Kalau sesekali, 1 bulan 1 kali itu udah maksimal. Ini menurut saya sudah maksimal diingatkan. Nah, sudahlah jangan ingatkan di minggu pertama. Kesannya karena minggu pertama suka masuk kan. Nah, kesannya itu kayak ngejar-ngejar gitu. Ingat di minggu pertengahan, minggu terakhir juga apa ya? Kesannya untuk mengingatkan biar nggak lupa. Ya serba salah sih ini kalau saya saudara. Artinya ya sebulan sekali itu udah maksimal, 2 bulan sekali. Atau ya saudara bebas saja berkhotbah, singgung nggak usah sampai ada materi khusus perpuluhan. Niat sekali sepertinya. Tapi artinya cuma singgungan. Ya ada saat-saat tertentu saudara memberikan penekanan, memberikan pengajaran apa sih perpuluhan itu, kenapa kita harus memberi, apakah kita wajib memberi, lalu apa sih berkat yang kita terima. Boleh sesekali aja, tapi kalau sudah singgung dikit-dikit perpuluhan, jemaat juga stres. Lagi masa susah diungkit lagi perpuluhan, Tuhan Yesus. Sudah dengan tekanan. Nah makanya kami tidak pernah seperti, bukan tidak pernah ya paling sesekali lah. Sebenarnya sekarang juga udah lagi kode ya. Tapi artinya bukan kode untuk artinya gimana ya? Ini merupakan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengajarkan juga salah juga. Karena itu ada berkat. Nah ini akan terasa aneh saudara dengar kalau besok lagi saya katakan perpuluhan itu akan memberkati saudara. Perpuluhan itu akan memberkati saudara. Itu sudah aneh. Motivasinya sudah aneh. Nah itu berbahaya dan itu yang terjadi. Karunia yang diberikan Tuhan, talenta,
baik saudara berkhotbah, bermain musik. Jangan saudara ukur itu dengan PK. Talenta yang Tuhan berikan itu jauh lebih mahal. Ya, saudara sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Selalu pernah saya katakan, saya pernah melayani di salah satu gereja. Saya setia. Ya mungkin puji Tuhan karena pas dengan talenta saya ya bermain musik. Saya tidak mendapatkan PK di situ karena memang ditetapkan tidak ada PK. Oh ya, soal ini saya harus beritahu. Gereja ya memang ada suatu kebijakan, tetapi menurut saya gereja itu wajiblah memberikan suatu penghargaan. Artinya bijaksana tapi. Dan orang yang dipekerjakan, dipercayakan itu jangan terfokus juga dengan PK-nya, tetapi terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya saudara tidak mencari atau motivasi hanya untuk itu loh. Artinya saudara yang melayani diberikan kepercayaan. Percayalah kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, pasti ada cara Tuhan memberkati. Contoh saya melayani sudah 3-5 tahun kali. Tidak diberikan. Tetapi di lain sisi saudara, justru saya mendapatkan berkat yang besar. Mohon maaf, mungkin kalau saya bandingkan dengan yang harusnya saya terima dari gereja tersebut, itu ya mungkin saya menerima 100.000 sampai 150.000, bahkan sampai 200. Tetapi karena saya tidak memikirkan itu ya, saya senang hati. Dengan senang hati membantu dalam pelayanan musik. Puji Tuhan, dalam minggu itu setiap kali saya melayani dengan bersungguh, selalu ada berkat yang datang, bukan dari gereja itu, tapi dari orang lain. Karena apa? Karena iman saya berkata, kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, ya mungkin itu kebijakan dari gereja. Saya pun tidak menuntut apa-apa. Yang penting saya bisa membantu, selama kami juga punya chemistry, orang-orangnya juga baik, tidak masalah bagi saya gitu. Tetapi saya mendapatkan dari orang lain, saudara. Justru jumlahnya sampai 500.000, bahkan sampai 1 juta. Melebihi dari apa yang saya pikirkan. Saya dapatkan itu pengalaman nyata. Saya betul-betul mengatakan ini berterus terang. Dan disitulah saya berkat Tuhan seperti ini. Makanya saudara dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan itu kalau saudara imani itu nggak ada yang sia-sia. Mungkin saudara udah lama ini saya mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi saudara mungkin aktif di dalam pelayanan, ya bekerja saja sambil menyatakan doa permohonan. Suatu hari Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, berkat sesuai dengan pergumulan. Tuhan itu tidak buta, saudara. Tuhan itu kalau berjanji lewat firman Tuhan, dia pasti akan memberkati. Dan saudara harus percaya akan caranya, bukan cara saudara, bukan cara kita. Caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Sudah jalani saja, berbuat baik, Tuhan yang menilai. Apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Kembali lagi saudara, mengenai talenta dan karunia. Hati-hati, jangan menjadikan itu motivasi untuk kepentingan perut. Ingat, zaman sekarang sudah banyak kepalsuan. Gereja sudah mulai berterus terang. Di zaman yang sulit ini, corona, yang tadinya kelihatan kalem, udah mulai mencak-mencak. Sudah mulai mencak-mencak. Ya, bukan mencurigai ya, tapi itulah kenyataannya. Artinya, kembali lagi kepada motivasi kita melayani. Kalau sudah diberikan karunia, pakailah kasih Tuhan. Jangan ukur-ukur. Sudah kerjakan saja pekerjaan Tuhan dengan setia. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang justru dikatakan penyesat. Coba tadi dalam 1 Korintus 13 terus. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ke-7. Tadi udah baca sampai ayat 3 ya. Ya. Kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan Tidak kesalahan suka orang marah-marah, tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara ada simpan kesalahan orang lain, ini saudara belum hidup di dalam kasih. Terus Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. kalau saudara melihat ketidakadilan di sekitar saudara,
Saudara kalau bersuka cita, saudara senang, biar rasa itu. Wah itu, saudara berarti memang tidak hidup di dalam kasih. Justru saudara harus membela keadilan terus. Tetapi karena kebenaran, Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu. Ya, ini sebenarnya poin-poin yang seperti kelihatan orang yang bodoh ya. Ya memang orang yang melakukan kasih seperti mudah dimanfaatkan, kasihan, seperti lemah. Padahal dia melakukan itu backingan di belakangnya itu Allah yang Maha Kuasa, saudara. Memang orang kalau yang penuh kasih, lembut ini, kalau orang yang berniat jahat itu bisa dimanfaatkan. Apalagi dia kaya, dan penuh kasih, ini menjadi ladang untuk apa ya, mencari kebutuhan hidup. Bisa itu dimanfaatkan, saudara. Makanya ya itulah, hidup di dalam dunia ini dengan kasih Tuhan ya seringkali memang mendapatkan banyak tantangan, mendapatkan banyak musuh, mendapatkan banyak cobaan. Tapi kalau dia bertahan, Tuhan yang akan mempermalukan orang-orang yang mempermainkan orang-orang yang hidup dalam kasih. Jadi ya pertahankan terus. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Sampai kapan Tuhan corona ini harus aku tanggung? Aku sudah mau pulang ke kampungku. Haleluya. Tolong Tuhan, aku sudah mau bekerja. Tuhan, aku sudah mau bertemu kakakku, bertemu orang tuaku. Aku sudah rindu. Wah, bisa seperti itu. Tapi bersabar saja. Ada waktunya Tuhan, semua justru diberi kelancaran. Kapan saya mau dapat pekerjaan? Wah, kapan saya mau menjadi jodoh? Ini umur saya sudah makin lama makin naik ini. Sudah makin bertambah. Sudah 30 tahun, wah sudah mau 40 tahun. Sabar saja. Waktu Tuhan itu waktu yang indah. Ya, namanya Lucy. Ya, terus. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Tiada batas. Artinya kalau saudara betul-betul yakin punya kasih itu konsisten, stabil, dan apa ya bahasanya? Forever. Tidak berkesudahan. Kalau saudara penuh kasih hari ini, lembut, dimarahi, dimaki, mungkin mendapat tantangan, puji Tuhan. Besok harus begitu juga. Jangan hari ini lembut, hari besok lembut. Hari ketiga, kesabaranku sudah habis, sudah sampai di sini, sudah cukup. Itu belum saudara menyempurnakan kasih itu. Jadi hati-hati ya. Kasih itu memang sesuatu hal yang berat, tapi kita harus jalani. Itu firman Tuhan, saudara. Terus. Nubuat akan berakhir. Nah, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Terus? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Ya. dan nubuat kita tidak sempurna. Terus. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, terima kasih sampai situ ya. Jadi saudara, ya everlasting, betul sekali Bung Yopi, terima kasih sudah memberikan petunjuk. Everlasting love, kayak sebuah lagu ya. Yaitu karena kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu dalam hal karunia, nubuatan itu suatu saat akan lenyap. Artinya kalau orang itu yang memiliki karunia sudah meninggal, ya udah habis kan. Lalu pengetahuan, ini bukan pengetahuan firman Tuhan, artinya pengetahuan manusia itu, kepandaian manusia suatu hari akan lenyap. Tapi kalau kasih itu, saudara hidup dalam kasih Tuhan, baik di bumi itu sampai dibawa kepada kekekalan. Saudara kan di dalam kekekalan kita hidup dalam kasih yang sempurna, forever and ever bersama dengan Tuhan. Nah lalu apa tadi? Bahasa roh akan lenyap juga. Ya memang kita tidak selamanya memiliki karunia seperti berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi seumur hidup kita ya kita pertahankan. Nah itulah, terima kasih sampai situ. Dan 1 Korintus 13 tadi ayat yang ke-13 mengatakan di antara iman, pengharapan dan kasih yang lebih besar adalah kasih. Artinya dalam hal karunia-karunia, talenta yang dipercayakan kepada saudara, saudara latih itu dengan kasih. Jangan latih dengan ambisi.
kalau saudara latih itu dengan ambisi, motivasi saudara, berarti untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau saudara latih itu untuk beribadah kepada Tuhan, haleluya, itulah yang diinginkan Tuhan. Pasti saudara diberikan hikmat bagaimana saudara mempergunakan talenta karunia itu bagi semua orang untuk kepentingan bersama. Karena saudara sudah memiliki kasih, saudara mengerti itu yang namanya kasih seperti apa. Nah, kembali lagi kepada ayat pokok, ingat, jangan kita percaya kepada tahyul-tahyul, cerita-cerita orang tua dulu. Yang kalau orang tua dulu gimana sih cerita-ceritanya? Saya sudah lupa juga. Ada yang dulu nggak boleh kalau keluar udah mau malam, atau sesudah maghrib atau sebelum maghrib nanti diculik sama jin atau gimana. Ya pokoknya jangan taruh bantal bantal jangan didudukin nanti bisulan. Itu cerita nenek-nenek tua itu. Nah, sebenarnya nenek-nenek tua ini kalau dari bahasanya Paulus dikatakan jangan kau percaya tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua itu, lalu disejajarkan dengan tetapi latihlah dirimu beribadah yang di dalamnya ada cerita kebenaran. Nah, ini berarti berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Dan memang budaya adat istiadat kita, sebenarnya leluhur kita itu adalah keturunan orang yang menyembah berhala kan. Kalau saudara baca itu bagaimana sejarah beberapa suku-suku agama, itu semua berawal dari situ. Apalagi ya mungkin maaf kata saya seperti budaya Cina. Budaya Cina itu kan dulu para leluhur kita itu memiliki konsep berhala. Saya harus katakan itu berhala, di mana mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewi dan sebagainya. Walaupun mereka punya disiplin dalam menjalankan itu, mereka menghormati sampai membuat foto, membuat rumahnya itu ya bahkan ada yang sampai besar rupa, dikasih makan jeruk, dikasih makan semangka, dikasih makan mangga, dikasih makan jeruk bali dan sebagainya, dan ditinggal balik-balik udah dimakan nih sama ayah saya. Itu sebenarnya sudah dibodohi oleh setan. Tuhan tidak semurah itu. Masa orang yang di dalam Tuhan mati mesti dikasih makan dengan buah-buahan seperti itu? Oh, bagaimana itu? Kalau buah-buah di Taman Firdausa itu masuk akal. Itu tapi kalau orang percaya, memang tepok jidat saudara. Jadi semua itu kan ya mungkin dari awal pemahaman manusia yang terbatas, mungkin kebenaran itu belum sampai mereka, ya wajar. Dan itu makanya adat istiadat kita seringkali dalam keluarga kita itu, kita yang hidup dalam kebenaran seringkali menjadi tantangan bagi kita yang hidup dalam kebenaran. Ketika kita menyatu dengan kaum keluarga, nah itu kan gak semua tuh yang hidup dalam kepercayaan. Ya hidup dalam kepercayaan artinya kita hidup dalam kepercayaan kepada Kristus, ketemu keluarga kepercayaan kepada berhala. Nah makanya terkadang terbawa sampai upacara menikah. Upacara nikah harus pakaian adat ya, terus harus potong ayam, harus potong kambing, harus injak ini, injak itu, harus ada tarian, harus ada kulintang, harus ada musik-musik. Iya kenapa? Iya karena dari dulu nenek moyang kita begitu, supaya mendatangkan keberkatan. Apa itu? Kita sudah hidup di dalam Tuhan, tidak perlu pakai adat istiadat seperti itu. Kalau untuk menghargai, boleh, itu pun harus dipilih. Jangan yang mengandung ritual. Kita kalau sudah dikenal orang, sudah mengenal kebenaran, apalagi saudara sebagai pelayan gereja, hamba Tuhan lagi. Terus pas lihat, Tuhan Yesus kenapa ini udah ada istiadat, sudah ada potong lembu, udah ada potong ayam dan sebagainya. Gunting rambut, mesti potong gunting rambut dan sebagainya. Ini sudah berbahaya. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Inilah yang dimaksud nenek-nenek tua, dongeng-dongeng nenek-nenek. Itu semua cuma omong kosong. Itu isapan jempol kalau perkataan daripada firman Tuhan. Nah, kita hidup dalam kebenaran, tantangannya itu biasa datang dari keluarga kita yang masih percaya, yang memegang ya adat istiadat. Sama juga dalam hal kebenaran. Dalam hal kebenaran sebenarnya gereja itu ada musuh di dalamnya. Artinya gereja yang mempertahankan adat istiadat Taurat. Nah, ini berbahaya.
Taurat ini yang mereka masih mengagung-agungkan, ya seperti dulu kan zaman zaman Tuhan Yesus itu ahli Taurat, mereka mengagung-agungkan Nabi Musa dan Elia. Ya, sampai saat ini ya seperti gereja-gereja, beberapa gereja masih mengagungkan orang-orang yang merupakan dianggap orang-orang suci ya. Ya padahal sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan dengan baik-baik, kita jangan mengagungkan kepada para rasul. Justru para rasul mengatakan bahwa turut teladanku seperti aku telah meneladani Kristus. Bahkan sempat juga ada kejadian Petrus itu mengajarkan bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Lalu Petrus bertemu dengan orang yang lumpuh. Orang lumpuh itu betul-betul melihat, memohonkan sesuatu kepada Petrus. Petrus ada suatu perkataan bahwa sesungguhnya aku tidak memiliki emas perak. Petrus tidak memiliki wibawa semua itu. Tetapi Petrus mengarahkan pikiran orang ini supaya betul-betul yakin dan percaya akan nama yang akan dia nubuatkan. Sehingga dengan nama itu justru orang lumpuh ini disembuhkan. Bahkan ada suatu momen di Kisah Para Rasul kalau tidak salah, ketika Paulus melihat orang-orang Yahudi, orang-orang percaya itu mereka mengagung-agungkan manusia, lalu Paulus itu mengoyakkan jubahnya. Wah, apa ini maksudnya? Kenapa orang ini sudah malah menyembah dan memuliakan manusia? Justru sembahlah Tuhan Allah, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah yang menjadi konsep di dalam adat istiadat. Saya kalau bercerita ini, wah sungguh panjang lebar ya. Tapi intinya kita diingatkan sesuai dengan ayat pokok kita, bahwa latihlah diri kita beribadah. Dengan jalan kita harus menjauhi segala tahyul, segala ajaran-ajaran nenek moyang, nenek-nenek tua, itu semua dongeng ya. Itu semua dongeng. Kalau saya membahas lebih dalam lagi tentang karunia penglihatan yang betul seperti apa, karunia iman kesembuhan, karunia nubuatan seperti apa, basar itu seperti apa, itu harus ada apa ya, waktu sendiri, kelasnya gitu. Bukan saya mau membuka sekolah, artinya ada apa ya, ada kelasnya sendiri supaya bebas saya memberikan pemahaman itu. Intinya kita melatih diri kita ibadah dengan menjauhkan segala pikiran-pikiran yang salah. Ini sebenarnya khotbah saya mengenai pengajaran-pengajaran yang terjadi di akhir zaman ini. Hati-hati, pengajaran yang kelihatan untuk Tuhan tetapi itu semua isapan jempol, hanya sekedar dongeng saja. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami boleh ditabungkan dengan firman-Mu. Engkaulah yang akan menguduskan kehidupan kami dengan kebenaran-Mu. Engkau yang akan membentuk kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memuliakan kehidupan kami dengan cara-Mu. Dan Engkau tahu bagaimana cara memberkati kehidupan kami. Barang siapa yang menghormati-Mu Tuhan, tentu dia akan menghormati setiap perkataan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dalam segala kekurangan kami, ampuni dalam segala dosa kami Tuhan. Tetapi ajari kami Tuhan untuk selalu mau mendengar firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima janji kekekalan itu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkanlah kami untuk kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ketika kami menyembah, menyusup masuk ke tengah-tengah perhimpunan kami usir Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rebidis aidallah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah
Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan, dinasehati Tuhan, ditegur lewat kebenaran-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk senantiasa melatihkan diri kami, kehidupan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami harus menjauhkan diri dari segala Tuhan dongeng, isapan jempol, pengajaran-pengajaran Tuhan yang melibatkan percaya akan roh-roh arwah Tuhan, roh-roh nenek moyang Tuhan, adat istiadat. Kami harus tinggalkan semuanya itu, sebab itu merupakan sesuatu hal yang berhala yang tidak Engkau sukai Tuhan, bahkan menjadi sesuatu barang yang najis di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa itu, menjadikan kami hidup di dalam kebenaran. Tentunya Tuhan, dengan kepercayaan yang Kau berikan lewat talenta, karunia Tuhan, biarlah kami memakai barang-barang kudus itu yang hanyalah untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan, terutama di dalam melayani pekerjaan-Mu. Semuanya Tuhan demi kepentingan bersama yang di dalamnya untuk menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa bagi keluarga kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dalam segala profesi mereka Tuhan, usaha mereka, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Engkau buka jalan Tuhan, sekalipun di masa sukar ini kami percaya Tuhan, hidup kami tetap berlimpah di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, limpah dengan sukacita damai sejahtera itu jauh terlebih penting dan yang terutama Tuhan, daripada Tuhan kami hidup dengan mengutuk keadaan, mempersalahkan keadaan. Tuhan, itu tidak membawa kami kepada perubahan hidup, tetapi Tuhan akan senantiasa menjerumuskan kami
Tuhan, daripada Tuhan kebenaran, sehingga kami Tuhan justru tidak akan menerima berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tetapi ketika kami dewasa, kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun, sebab bukan sesuatu barang yang baik saja yang harus kami terima, tetapi barang yang buruk pun Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur, agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Sebab di balik semua perkara yang terjadi, ada tangan Tuhan yang penuh kasih, menguji kehidupan kami, menguji iman kami, sampai di mana Tuhan kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendapati hati kami, Engkau selidiki hati kami, Engkau uji hati kami Tuhan, sehingga Engkau melihat ada suatu ketekunan, ada suatu Tuhan ketahanan, ada suatu Tuhan kekuatan iman, di mana kami mempertahankan panggilan-Mu yang mulia dalam kehidupan kami, untuk tetap menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya selalu ada berkat di setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu yang menyaksikan lewat ibadah live streaming ini ya Bapa. Engkau tetap menjamah mereka, memberikan kekuatan, pekerjaan, usaha bisnis yang mereka jalankan Tuhan, kecil maupun besar. Tuhan, Engkau Allah dengan keadilan-Mu, Engkau akan memberkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, menurut kemurahan-Mu. Engkau dengan hikmat-Mu ya Bapa mengetahui segala kemampuan, segala keterbatasan mereka, segala Tuhan talenta yang Kau percayakan, tentu Engkau akan memberikannya dengan adil Tuhan. Kami percaya dalam segala kebutuhan keperluan, Engkau akan senantiasa menyediakan dan mencukupinya. Terutama Tuhan, bagaimana berkat rohanilah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa mencari-Mu ya Bapa. Sebab Tuhan, firman-Mu berkata bahwa kami harus mencari Engkau Tuhan, karena kami akan memperoleh kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah pemerintahan kami senantiasa. Segala Tuhan apa yang mereka rencanakan di hari depan, di dalam menghadapi Tuhan bencana pandemi Tuhan, Engkau tetap menguatkan mereka, Engkau tetap memberkati negara kami, bahkan tidak terkecuali dengan negara yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Diberkatilah mereka, tentunya anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, mata-Mu selalu tertuju kepada orang-orang benar yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah atas segala kekurangan, kesalahan kami, perbuatan kami Tuhan, segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu, tetapi baharulah kami dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal dan diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita, dan akan terus menyertai kita mulai hari ini, esok dan sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, dalam kemudian yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ada penglihatan? Puji Tuhan, tadi waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, ya saya terus terang berdamai, karena suara saya lagi pada batal banget, tapi tidak membatasi juga hubungan saya dengan Tuhan ya. Jadi ketika kita masuk dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa langit itu terbuka, tiba-tiba saya lihat Tuhan turun dengan kemuliaan, tapi sepertinya dilingkari dengan awan yang begitu putih, dan atas sinar itu yang turun ke tempat ini, tiba-tiba saya lihat bahwa tempat ini menjadi terang, dan saya lihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Dia berkata bahwa aku hadir karena aku tahu bahwa apa yang kamu rindukan, aku harus nyatakan kepada kamu. Dan sesudah itu saya melihat bahwa waktu khotbah itu sebentar disampaikan itu, saya melihat Tuhan ada di depan Yonatan. Cuma itu yang saya lihat tadi. Kemudian yang terakhir saya lihat waktu setelah itu udah selesai lihatnya Tuhan ada di depan dia, tiba-tiba kok saya lihat ya ada suatu pelangi begitu di dunia di atas tuh, pelangi yang begitu berwarna-warni, bagus banget deh.
Tuhan katakan lihatlah apa ini pelangi yang berwarna-warni itu dia. Saya melihat untuk cerah bunda ampun itu dia. Saya cuma katakan Tuhan terima kasih. Nah saudara-saudara, dengan penglihatan seperti ini saya bersyukur bahwa Tuhan selalu boleh menyatakan kemuliaan. Dan dengan apa yang Tuhan boleh berikan pada saya tetap jalankan dengan setia. Dan saya rindu biar apa yang ada pada saya juga itu bukan saya terima sendiri, tapi orang lain juga yang ada di tempat ini bisa melihat seperti apa yang saya boleh lihat. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak pada saat ini. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Selalu ada terang. Memang ya itu sebenarnya dasar-dasar penglihatan itu semua Alkitabiah ya. Alkitabiah karena berbicara ketika Tuhan Yesus datang, terkadang nampak awan dengan kemuliaan Tuhan, terang dan sebagainya. Ya itu sebenarnya menggenapi Ibrani 12 ya, ayat yang pertama. Dan lalu tadi ya ada Tuhan di depan saya untuk menyatakan firman-Nya. Itu saya sudah ilustrasikan. Itu seperti saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran itulah firman Allah. Firman Allah itulah wujudnya adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya perkatakan itu yang saya kedepankan. Nah, kurang lebih gambarannya mengapa penglihatan itu ada Tuhan Yesus di depan saya. Karena ketika saya menyatakan firman Tuhan, saudara jangan perhatikan manusianya saya, tapi dengar perkataan itu. Perhatikan kata-katanya. Kalau manusianya pasti banyak kekurangan, Tapi saudara yang mencari Tuhan, tentu segala sesuatu di dalam perhimpunan selalu mengimani segala sesuatu itu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, kalau kita berkumpul dalam hal kita memahami ada Tuhan di tengah-tengah kita, kita tidak akan melihat pribadi-pribadi tersebut. Karena kalau kita melihat pribadi-pribadi akan ada iri, dengki dan sebagainya. Ya mungkin hari ini saudara lagi tidak ada Slack, mungkin Anto dengan Reta tadinya biasa-biasa saja hari ini, tetapi karena besoknya ada lagi musuhan misalkan, itu bisa-bisa pindah. Anto nggak masuk hari ini, terus Reta masuk, terus habis itu gantian, besoknya Reta masuk, Anto yang masuk. Kenapa seperti itu? Ternyata ada suatu iri dengki. Ini cuma contoh. Artinya sekalipun ada persoalan, ya biasalah ada persoalan cekcok, perselisihan, berbeda pendapat, itu biasa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, itu buang semua. Ya memang berat seperti ada dia lagi. Nah, itu manusia seringkali seperti itu. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita pandang Tuhan. Jadi tidak melihat pribadi, tapi melihat ada suatu persekutuan. Ya, kalau saudara masih ada menyimpan, ya berarti saudara sudah kalah itu. Saudara ditertawakan iblis. Yes, saya bisa membuat orang ini tidak beribadah karena kekurangan orang ini. Nah, itu jadi saudara mau dapat berkat apa? Ya itu yang sebenarnya menjadi prinsip ya dalam ibadah. Kita itu beribadah mencari siapa? Kalau mencari Tuhan pasti segala sesuatu mendatangkan berkat, damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Dan tadi ada pelangi. Pelangi itu kalau kita kembali ke Alkitab itu di mana itu? Ketika ada penampakan pelangi di kisah siapa itu? Ya, kisah Nabi Nuh. Artinya ini bisa mengindikasikan tentang pelangi ini itu kan muncul setelah air bah mengalami ya. Terus Nuh ini ya mengharapkan supaya ini surut. Nah, ketika sudah mau surut itu ada tanda Tuhan. Ternyata itu tanda perjanjian. Tuhan mengikat janji dengan Nuh. Coba lebih baik kita buka ya ayatnya. Dalam kitab Kejadian. Kalau ini bukan pelangi ya, dia busur. Busur yang kutaruh di awan, bukan pelangi. Tetapi dalam salinan lama ditulis pelangi. Coba kita lihat dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13. Busurku ya. Nah, tapi kalau dalam salinan lama, bahwa pelangiku
telah kutaruh dalam awan-awan, maka ia itulah akan tanda perjanjian di antaraku dengan bumi. Nah, jadi perjanjian tanda penglihatan pelangi itu ya diibaratkan bahasa lainnya itu busur yang kutaruh di awan-awan ya, sekalipun memang masing-masing gaya bahasa itu biasanya penerjemah dalam pengertian apa itu bahasanya menerjemahkan sesuai dengan budaya masing-masing gitu. Artinya ada bahasa seperti ada bahasa Indonesia, bahasa Toraja, ada bahasa Batak Karo, ada situ Batak Toba, ada, pokoknya sudah hampir ribuan. Artinya penerjemah itu sebenarnya secara tidak langsung mereka sudah menaruh doktrin mereka gitu. Jadi mereka memahami firman Tuhan yang mentah tetapi dengan gaya bahasa mereka, dan mereka terjemahkan sesuai dengan suku, budaya dan sebagainya. Tapi doktrin di sini tentu bukan doktrin yang mereka sudah tambah, tidak. Artinya doktrin dalam hal dari sisi bahasa saja, supaya orang di budaya tertentu, di negara tertentu itu bisa mengerti tentang firman Tuhan itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pelangi itu tanda suatu perjanjian. Mungkin ini bisa merupakan suatu nubuatan, suatu pertanda akan ada masa-masa di mana virus ini akan berakhir. Tapi itu melalui perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan lewat apa? Lewat ketaatan Nabi Nuh. Kalau kita tidak taat, Nuh itu dengar-dengaran dalam hal membuat bahtera saja. Itu ukuran-ukurannya itu semua dari Tuhan. Dan Nuh disuruh buat. Lagi pula Nuh itu disuruh buat bahtera itu di atas bukit. Secara logika kok buat bahtera di atas bukit, bukannya di pinggir pantai tinggal disorong kan? Ini kok di atas bukit. Makanya orang-orang yang murtad menganggap Nuh ini orang gila. Orang gila masa bikin perahu. Pada saat itu zaman Nuh belum ada turun hujan, belum ada. Nah, makanya mereka masih bingung, ini mau datang air dari mana? Jadi Nuh sempat ada pergumulan. Dia mau percaya suara Tuhan atau betul-betul dia mau terpengaruh dengan orang bodoh ini masa bikin perahu. Tapi sementara dia harus memegang perintah Tuhan. Nah, kehidupan kita sekarang begitu diuji. Kita mau dengar suara Tuhan, firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Kalau kita taat, maka Tuhan akan menunjukkan janji itu sehingga semua akan kembali ke semula. Kita akan kembali normal. Ya entahlah, ini bisa diartikan banyak versi, tapi itu yang saya paham. Jadi akan terjemahan nama. Jadi akan ada pemulihan ya bumi ini, tetapi dengan suatu perjanjian. Artinya ada suatu ikatan. Asal janji ketika keadaan normal ya tetaplah beribadah. Saya percaya ini bukan kebetulan. Firman Tuhan ini sudah sering, tapi kembali lagi mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Melatih. Kita kalau melatih tubuh kita, melatih talenta kita, ya seperti Kana, Mama, itu kan kalau nggak dilatih, nggak ada jam terbang, nggak bisa enak sekarang kan. Itu butuh jam terbang juga, nggak cuma sekali dua kali. Nah, kita sedang dilatih di dalam bersekutu bersama keluarga. Oh puji Tuhan, sekalipun tempat ibadah tutup, wah kita tetap beribadah, menyembah Tuhan. Secara pribadi rajin baca Alkitab, ya kan, rajin berdoa. Saya percaya di sini semua rajin berdoa, baca Alkitab, ya terus suka menyembah Tuhan, cinta beribadah. Ya puji Tuhan, Tuhanlah yang tahu. Nah, bagaimana itu dilatih ketika keadaan normal? Ya ada istilah the new normal. Waduh, ya puji Tuhan. Mudah-mudahan dengan the new normal ini membuat kita tidak runtuh, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya rasa itu saja, maafkan kalau sudah terlalu lama dan saya akhiri sampai di sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang sudah menyaksikan lewat ibadah ini. Nanti kita bertemu pada hari Minggu. Pengumuman. Tadinya kami mau mulai ibadah ya di gereja pada minggu ini, tapi nampaknya ada suatu laporan di gereja belum disemprot. Nah, jadi
kami alihkan di minggu kedua. Nah, kita sudah mulai gereja. Nanti saya konfirmasi lewat via WhatsApp di grup kepastiannya. Tapi saya sudah telepon dengan orangnya, sudah boleh memang. Karena dari pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran. Tapi dengan suatu syarat, ya ada batasannya. Biasalah seperti masker, sabun pencuci, sanitizer, pencuci tangan, terus jaga jarak dan sebagainya. Mungkin termasuk durasi juga ya, durasi ibadah. Ya itu bagaimanalah cara Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua.